Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Jo akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas PSIM Yogyakarta yang mendadak menjadi tim Sultan. Nah, bagaimana ceritanya kok bisa mendadak menjadi tim Sultan ini padahal dulunya terpuruk? Nah, kita saksikan saja. Nah, gini John, saya mau bertanya ini, bagaimana awal mula keterpurukan PSIM sehingga bisa disanksi FIFA? Oke, sebelum kita membahas keterpurukan PSIM, kita akan flashback terlebih dahulu. Ya, terpurukan PSIM itu dulu itu tahun 2018 ketika PSIM itu mendapat sanksi dari FIFA -9. Nah, bagaimanakah ceritanya kok bisa PSIM itu mendapat sanksi -9? Oke, saya akan cerita sedikit ini. Nah, -9 ini berawal dari kasusnya tahun 2012 divisi utama kala itu. Pemain-pemain PSIS ini biasanya itu kan PSIM ini kan diperkuat oleh trio Belanda. Dulu divisi utama boleh menggunakan pemain asing ya. Bahkan 3 pemain asing kala itu PSIM ini. Yang bernama itu Emmanuel Anthony Linkers, Christian Adelmun. Nah, kalau Adelmun kita tidak asing ya, pasti sering mendengar. Dan Lorenzo Rimkus. Ketiganya itu berasal dari Belanda. Lah, ketiganya ini mendapat gimana ya, skandal itu nunggak gaji saat itulah. Ya, saya itu kalau mendengar tunggakan gaji terhadap pemain asing itu sedikit agak repot ya. Memang kita kalau berbicara tunggakan gaji, apalagi kalau pemain asing. Kalau pemain lokal sendiri kita sudah sering mendengar ya. Kalau pemain asing itu biasanya mereka itu kan punya agen. Nah, agen ini kan biasanya itu agennya internasional ya cuy ya. Itu gimana cuy menurut pandanganmu? Yang jelas mungkin secara pengetahuan dan intelektual lebih dari pemain lokal ya, karena mereka itu akhirnya kan kalau macam-macam klubnya itu bisa dilaporkan ke FIFA. Nah, jadi klub itu kalau mau urusan dengan pemain asing juga repot. Bahkan nanti kalau misalnya ada sidang pun lewat CARS. CARS itu lembaga internasional olahraga ya. Ya, betul sekali. Nah, kalau itu kan kita itu sudah tahu ya, pemain asing bisa datang ke sini itu lewat agen. Biasanya itu agen internasional ataupun lokal sendiri. Nah, kalau agennya mungkin trio Belanda ini Delala internasional. Nah, punya link ke FIFA. Lah, akhirnya FIFA mendengar kasus ini. Sempat mendengar kasus ini. Mendengar kasus ini, tunggakannya juga tidak sedikit sih menurut pandanganku itu. Ya, ratusan juta lah, ada yang 189 juta, ada yang 200 juta, hampir 300 juta lah ya. Itu juga mungkin cukup berat ya bagi PSIM sendiri, tetapi mereka itu mulai mengangsur tunggakan tersebut plus bunganya karena yang ditakutkan itu sanksi FIFA. Sebenarnya masalah ini tuh di luar manajemen PSIM yang dulu sebenarnya. Nah, tapi diribahkan ke manajemen PSIM yang mungkin Agung Damar itu apa siapa ya, saya lupa ya. Nah, lalu akhirnya keputusan surat dari FIFA, PSIM disanksi pada tahun 2018. Padahal kasusnya ini terhitung 2012, 14, terus sampai akhirnya itu 2018 PSIM mendapatkan sanksi -9. Lah, ini biasanya tim-tim itu memulai liga itu dari angka 0 ya. PSIM ini memulai langsung dari -9, jadi harus memenangkan 3 pertandingan sekaligus baru mereka mendapatkan angka 0. Ini sangat berat sekali untuk PSIM Yogyakarta ini menurut pandanganku. Pada saat itu kan juga pelatihnya kan juga diberi semangat oleh para supporternya juga. Padahal banyak yang sudah mengata-ngatai PSIM, wah tim ini tuh bakal terdegradasi. Nah, tetapi PSIM ini berhasil lolos dari degradasi. Nah, itu bagaimana ceritanya itu? Pemain dan pelatihnya itu gimana kok bisa keren ini? Nah, benar sekali John. Saat 2018 itu kan PSIM dibully ya ketika awal musim. Wah, dibully oleh supporter rival. Dikatain akan degradasi lah, akan ginilah, akan bubar lah saat disanksi oleh FIFA -9. Nah, dengan semangat juang yang tinggi dan didukung oleh supporternya, dengan pelatih Coach Erwan ya saat itu ya, dengan pemain andalannya itu Hendrik Arga ya dan kawan-kawannya,
mereka berjuang keras, akhirnya bisa tampil terengginas lah, lolos dari jeratan degradasi ya. Bisa membungkam kritikan para rival lah ya. Dan saat itu juga kan di home-nya saja mereka terusin loh ya, udah main 9 nggak main di Mandragrida. Mereka harus bermain di Stadion Sultan Agung. Wah, ini perjuangannya berat sekali ya. Bahkan sampai supporternya itu ketika lolos dari jeratan degradasi membuat baju yang bertuliskan "Kami saksi perjuanganmu", karena sangat berat sekali ya. PSIM ini perjuangannya harus terusir dari Jogja, harus mulai dari main 9. Luar biasa ini. Tepatnya bukan terusir dari Jogja, Cuk. Bantul itu juga masih Yogyakarta, tepatnya tidak bisa bermain di kandang, itu mungkin tepatnya. Nah, pada saat itu kan mungkin Mandala direnovasi ya. Lah, sekarang sudah menjadi bagus sekali. Wah, ini sangat keren menurut pandanganku itu. Dan sampai sekarang pun Coach Irwan ini masih dibanggakan oleh para supporternya PSIM yang bernama Braja Musti ini, karena ya memang beliau ini menjadi penyelamat bagi PSIM Yogyakarta saat itu, yang sudah dibully di mana-mana, tetapi beliau ini berhasil lolos dari jeratan degradasi. Wis, keren sih ini menurutku. Lah, setelah itu kan PSIM ini mendapatkan sebuah anugerah menurut pandanganku itu. 2018 mereka terpuruk, ceritanya itu ya intinya PSIM itu wah kayak gitulah, tahu sendiri. Nah, 2019 ini sangat mengejutkan sekali PSIM ini. Bahkan saya sendiri pun kaget. PSIM itu seperti itu. Tiba-tiba menjadi tim sultan di area Jawa ya. Itu tuh DIY Jawa itu paling bagus dulu 2019 itu ya PSIM ini. Kalau soal pemain dan pelatih, ya ini sangat keren. Gimana tuh itu dulu tuh kok bisa mendadak sultan itu? Saat PSIM itu terlepas dari jeratan degradasi, supporter juga harus berpikir soal legalitas PT ya. Nah, setelah tuntutan dan kritikan, akhirnya PSIM bisa memenuhi syarat itu, dan setelah selesai mereka mendapatkan investor yang bernama Pak Bambang Susanto. Wow, dengan kedatangan investor baru mendatangkan anugerah ya, yaitu finansial PSIM bisa pulih kembali seperti dulu. Bahkan luar biasanya mereka bisa mendatangkan pemain bintang. Wah, ada Witan Sulaiman ya, sekarang itu di Serbia ya. Ada Saiful Indra Cahya dan macam-macam lah ya. Dan mereka membangun sebuah klub yang profesional dengan development yang dilakukan oleh investor PSIM itu ya, merenovasi Wisma, membangun setur dan macam-macam lah ya. Apalagi dengan mereka kembali ke Stadion Mandragrida. Wah, luar biasa ini PSIM. Wah, walaupun saat 2019 mereka gagal promosi ke Liga 1, tapi kan tahun ini mereka juga sangat siap sekali ya. Mereka juga mendatangkan coach Seto Nurdiantoro dan pemain-pemain bagus ya. Mereka juga target tinggi ke Liga 1. Ya, betul sekali. Wah, tiba-tiba 2019 ini menurut pandanganku sangat mengejutkan sekali. 2019 ini pemainnya PSIM ini bintang, bertabur bintang, seolah-olah itu mendapatkan anugerah apa berbalik 180 derajat. Bahkan mereka mendatangkan Eloko, terus mendatangkan Witan Sulaiman dan dulu ada tim Bogor FC ya. Nah, itu satu gerbong digeret ke PSIM semua pemainnya itu. Itu sangat mengejutkan sekali. Saya juga kaget saat itu. Ini kok keren sekali ini. Gerbongnya Bogor FC dibawa semua. Ini juga menurut pandanganku itu bagus investor ini. Mereka itu tidak hanya memberikan pemain bintang, tetapi juga membangun pondasi tim agar bisa survive ketika nanti berjalan di liga. Wis, keren kalau PSIM ini. Ya, kita tunggu saja ya 2020 ini keseriusan PSIM untuk naik kasta apa tidak, ini kita tunggu saja. Dengan pemain bertaburkan bintang saat ini, pelatih yang pernah membawa PSS juara Liga 2, ini menurut pandanganmu gimana, Cuk?
Kalau Coach Seto itu nggak usah diragukan lagi ya. Dia bahkan sangat dieloh-elohkan oleh publik Sleman karena memang sukses bawa PSS juara Liga 2. Dan dia punya karakter yang bagus sebagai pelatih menurut saya, karena memang cinta dengan talenta muda, talenta lokal. Ini wah luar biasa nih. Padahal itu saya kaget juga ketika Coach Seto itu datang ke Sleman itu. Bahkan katanya juga dulu isu-isunya juga ada Coach Seto itu ke Liga 1, tim-tim Liga 1, tapi ya akhirnya ke PSIM. Wah, ini sungguh sangat keren sekali ya. Kita tunggu saja 2020 ini kan sebentar lagi liga juga mulai. Kita tunggu saja nanti racikan Seto gimana, apakah berhasil membawa untuk kedua kalinya tim promosi ke Liga 1. Kalau berhasil berarti ini pelatih hoki sekali ini. Wah, Pantas dijuluki Special One ya. Ketika Jose Mourinho bawa Inter juara Liga Champion, bawa FC Porto juara Liga Champion, mungkin Coach Seto bisa membawa dua tim yang berbeda ke Liga 1. ya betul sekali. The Special One. Wih, masih muda. Wih, mungkin racikannya juga masih oke. Mungkin itu dulu saja perbincangan kita tentang PSIM yang mendadak menjadi sultan, padahal dulunya kondisinya ya seperti itu. Tahu sendirilah, sudah kita ceritakan sedikit tadi, bahkan nunggak gaji sampai ratusan juta. Nah, mungkin itu dulu saja perbincangan kita. Jangan lupa like, comment, and subscribe.